This is too easy. You're overthinking it. Gotta put a little distance between me and the arm. Maybe my luck is starting to turn. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah mampir ke sini dan semoga kalian semuanya sehat dan dipermudah segala urusannya. Kali ini Resinema akan mengulas sebuah film yang masih baru yang berjudul Bullet Train yang dirilis pada tahun 2022 yang dibintangi oleh aktor kawakan yaitu Brad Pitt. Film ini akan memompa adrenalin Anda sampai ke ubun-ubun karena menurut saya film ini 80% isinya adegan laga dan intrik-intrik yang dikemas secara apik dan dramatis. Berkisah tentang para pembunuh bayaran hebat dari berbagai penjuru dunia yang dengan sengaja dikumpulkan di dalam sebuah kereta. Apa yang akan terjadi di dalam kereta itu? Pasti Anda tidak penasaran kan? So, sit and relax, kencangkan sabuk pengaman Anda, karena sebentar lagi Anda akan berada di dalam. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang ayah yang bernama Yuichi Kimura yang sedang menemani anaknya yang terbaring sakit di sebuah rumah sakit. Anaknya yang bernama Wataru itu dengan sengaja didorong dari atap apartemennya oleh orang yang tidak dikenal. Tak lama kemudian si kakek datang dan dia menyalahkan Yuichi sebagai ayah yang tidak mampu melindungi keluarganya sendiri. Yuichi lalu dipenuhi rasa amarah dan bertekad untuk mencari orang yang telah mencelakakan anaknya. Satu-satunya petunjuk yang didapatnya dari TKP hanyalah secari kertas yang berisi nomor tempat duduk di dalam sebuah kereta yang berangkat dari Tokyo menuju Kyoto. Yuichi lalu bergegas menuju stasiun dan di dalam perjalanan dia bersenggolan dengan seseorang. Orang itu dikenal dengan nama samaran Ladybug. Untuk mempermudah penyebutan kita panggil saja Bug. Ladybug. Your new operational name. My bad luck. Bug adalah seorang pembunuh bayaran yang menerima tugas dari manajernya yang bernama Maria. Tugasnya cukup sederhana yaitu mencuri sebuah koper yang berisi uang 10 juta US dollar di dalam kereta cepat jurusan Tokyo-Kyoto. Dan setelah koper didapat, dia bisa turun di stasiun berikutnya. Tugas ini awalnya diberikan bukan untuk Bug, melainkan ke seorang pembunuh bayaran lain yang bernama Carver. Tapi, karena Carver sedang sakit, maka tugas ini dialihkan ke Bug. It's supposed to be Carver's, but he's got some stomach thing. Harvard. Melalui telepon, Maria lalu mengarahkan Bug ke sebuah loker untuk mengambil peralatan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya nanti. Dan setelah dibuka, loker itu berisi sebuah pistol dan berbagai peralatan lainnya. Maria menyuruhnya untuk mengambil pistol, tapi anehnya, Bug hanya memilih obat tidur dan sebungkus petasan sebagai senjatanya. Sementara itu, Yuichi yang ingin membalas dendam untuk anaknya terlihat sudah menaiki kereta bersamaan dengan Bug yang bergegas naik karena kereta sebentar lagi akan berangkat. Ketika akan mencari tempat duduk, Yuichi melewati kursi dua orang yang bernama Lemon dan Tangerine. Lemon dan Tangerine adalah dua orang pembunuh bayaran yang sama-sama dibesarkan di sebuah panti asuhan. Oleh sebab itu, mereka disebut dengan si kembar. Walaupun secara fisik, kayaknya nggak mungkin deh mereka kembar. Mereka terkenal sangat sadis. Selama menjalani aksinya, mereka telah membunuh 17 orang dengan kejam dan brutal. Sebut saja mulai dari dibacok, ditabrak, ditembak, bahkan ada yang digergaji. Your memory, The because fuck is wrong with you, man? It was 17, goddammit. I want a father. Actually, it's 16. Mereka mempunyai misi untuk mengantarkan sebuah koper dan seorang anak dari bos besar mafia Jepang. Bos mafia Jepang yang sangat ditakuti itu bernama White Death. Dan koper yang dikawalnya itu, yap, tebakan Anda benar, koper itu adalah koper yang sama dengan koper yang akan dicuri oleh Bug. A briefcase. Intel says there's a train sticker on the Yeah, no fucking way I'm gonna find one brief. Dan sementara itu, Yuichi yang sedang mencari orang yang mencelakakan anaknya akhirnya menemukan kursi orang tersebut. Dengan sebuah pistol di tangan, Yuichi lalu bersiap untuk menembak, namun tiba-tiba kita tinggalkan Yuichi sejenak dan beralih ke Ladybug yang sedang menjalankan misinya untuk mencuri sebuah koper. Melalui sambungan telepon, Maria membantunya menemukan koper yang dimaksud, dan setelah koper didapat, Maria menginstruksikan Bug untuk segera turun dari kereta. Bug lalu pergi membawa koper itu dan menunggu kereta berhenti di stasiun berikutnya. Dan ketika kereta berhenti di sebuah stasiun, Ladybug yang berhasil mengambil koper itu merasa bahwa tugas ini sangat mudah baginya. Dan ketika bersiap untuk turun, namun tiba-tiba Maybe my luck is starting to turn.
Sementara itu, si pengawal koper, yaitu Lemon dan Tangerine, mendapat telepon dari anak buah White Dad dan menyuruh mereka untuk mengawal koper dan anak itu sampai ke stasiun Kyoto. Akan tetapi, ketika akan mengambil koper, Lemon kaget mendapati bahwa kopernya sudah tidak ada. Tangerine lantas menghampiri Lemon dan seketika mereka sadar jika mereka gagal melaksanakan tugas dari White Dad, maka nyawa mereka menjadi taruhannya. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mengawal anak White Dad sampai ke stasiun Kyoto dan mencari si pencuri koper. Namun ketika akan kembali ke tempat duduknya, mereka mendapati anak White Dad pun telah tewas. Slight change of pace. Oh. Lalu siapakah si White Dad, bos mafia Jepang yang sangat ditakuti ini? Jadi ceritanya dulu ada sebuah organisasi kejahatan di Jepang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Minegishi. Pada suatu hari, ada seorang anggota mafia Rusia yang ingin bergabung dengan kelompok Minegishi di Jepang. Dan dengan cepat, orang Rusia itu berhasil mendapat hati dan menjadi orang kepercayaan Minegishi. Anggota lain sudah memperingatkan Minegishi bahwa orang Rusia ini berbahaya, tetapi Minegishi tidak percaya. Dan benar saja, suatu hari orang Rusia yang bernama White Dad itu membentuk kelompok sendiri dan memelot kepada Minegishi. Dalam sebuah pemberontakan, dia berhasil membunuh Minegishi dan menjadikannya sebagai ketua kelompok mafia Jepang yang ditakuti sampai sekarang. Untuk lebih memahami asal-usul koper yang diperebutkan itu, kita kembali lagi ke Yuichi, yang baru saja sadar dari setruman seorang gadis yang memiliki nama samaran The Prince. Untuk mempermudah sebutan, kita panggil saja dia Putri. Si Putri mengancam Yuichi untuk tidak berbuat macam-macam karena dia telah menempatkan orang di rumah sakit yang setiap saat bisa membunuh anaknya. Demi keselamatan anaknya, Yuichi akhirnya terpaksa mengikuti keinginan si Putri. Ternyata si Putri ini memang sengaja mendorong anak Yuichi dengan maksud memancing Yuichi datang ke kereta dan memintanya untuk membunuh White Dad. Karena dia tahu bahwa 2 hari yang lalu, Yuichi lah yang mengambil koper dan menyerahkannya hingga sampai ke tangan si kembar. Dan misi utama si Putri adalah untuk membunuh si penerima koper, yaitu White Dad, dengan cara mengikuti kemana koper itu pergi hingga sampai ke tangan White Dad. Am I going to kill the White Death? Follow the case and find the White Death. Dan sekarang koper itu sudah berada di tangan Ladybug yang ketika akan turun dari kereta, dia dihadang oleh The Wolf. The Wolf adalah seorang anggota gangster Meksiko yang sangat disegani karena keberaniannya menghabisi setiap musuh-musuhnya. Pada suatu hari, The Wolf bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka lalu memutuskan untuk menikah dan di hari pernikahannya, seluruh tamu undangan termasuk calon istrinya tewas keracunan dengan mengeluarkan darah dari setiap lubang pada tubuh setelah makan hidangan di pesta tersebut. Efek racun tersebut sama seperti yang dialami oleh anak White Dad yang tewas di dalam kereta. Beruntung The Wolf belum sempat memakan apapun dan dia selamat dari tragedi itu. Dia memperoleh petunjuk bahwa seseorang telah dengan sengaja meracuni makanan di pestanya. Berdasarkan petunjuk itu, The Wolf lalu memasuki sebuah stasiun dan naik ke kereta dan dia bertemu dengan Ladybug yang dianggapnya sebagai orang yang telah meracuni calon istrinya dan dia langsung Buck yang diserang secara mendadak bingung karena dia tidak mengenal The Wolf. Tapi ingat, Buck bukanlah orang biasa. Buck adalah seorang pembunuh bayaran yang punya kemampuan bela diri. Dan pada suatu ketika The Wolf melemparkan pisau dan berhasil ditangkis oleh Buck, namun The Wolf tewas oleh pisaunya sendiri. Dan untuk menghilangkan jejak, Ladybug lalu membersihkan lokasi dan menyamarkan kematian The Wolf. Dan ketika kereta berhenti di stasiun Yokohama, Lemon yang kehilangan koper lalu turun dari kereta dan mengintai orang yang mencuri dan membawa kopernya. Dan sementara itu Ladybug, orang yang mencuri kopernya juga mau turun, namun dia melihat Lemon sudah berjaga di luar dengan sepucuk pistol di tangan. Seketika Buck teringat bahwa dulu dia pernah berkonflik dengan Lemon ketika di Afrika. Buck lalu menghindar dari Lemon dan berniat turun lewat pintu yang lain, tapi sayangnya dia terhalang oleh seorang berkostum badut, Momomon. Dan hasilnya, lagi-lagi Buck tidak berhasil turun dari kereta itu. Buck lalu kembali ke kereta dan menyimpan kopernya di sebuah tempat di dalam kereta itu. Dia akhirnya menyadari bahwa koper yang dicurinya itu adalah milik sekembar Lemon dan Tangerine. Buck lalu berinisiatif untuk menemui Lemon dan membuat kesepakatan. Dan di dalam perjalanannya, dia tidak sadar bahwa si Putri sedang mengawasi gerak-geriknya. Sounds so easy when you say it.
Sementara itu, Tangerine yang sibuk berkeliling mencari kopernya, secara tidak sengaja bertemu dengan si Putri dan bertanya apakah Putri melihat orang yang membawa kopernya. Si Putri lantas memberitahukan ciri-ciri Ladybug dan menunjukkan arahnya. A man with black framed glasses had it. He went that way. Come on. Ladybug akhirnya berhasil menemui Lemon dan dengan berpura-pura menodongkan pistol, Bug mengajak Lemon untuk berbicara. Bug mengatakan bahwa dialah yang mencuri koper dan lalu dia menawarkan kesepakatan untuk mengembalikan koper itu dengan syarat Lemon dan Tangerine boleh membiarkannya turun dengan selamat dari kereta itu. Lemon setuju dengan kesepakatan itu, tapi Lemon juga curiga Buglah yang telah membunuh anak White Dad. Lalu terjadi pertengkaran yang berlanjut dengan baku hantam antara kedua orang itu. Pertarungan sengit itu berhasil dimenangkan oleh Ladybug yang memukul KO Lemon, lalu dia memasukkan obat tidur ke dalam air Lemon dan mengambil handphone Lemon untuk menggantikan HP-nya yang rusak akibat perkelahian tadi. Ladybug lalu menelepon bosnya Maria dan melaporkan bahwa anak White Dad telah terbunuh di dalam kereta dan ia yakin bahwa ada orang selain dia dan si kembar yang juga bekerja di dalam kereta itu. There's someone else doing a job on this train. They're here for the kid, but somebody killed the kid. Dengan memperhatikan ciri-ciri kematiannya, Ladybug yakin bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh di pesta pernikahan The Wolf di Meksiko tempo hari. Ladybug yang merasa tidak aman dari kejaran para pembunuh bayaran yang ada di kereta itu lalu pergi untuk bersembunyi. Dan ketika akan mengunci pintu, secara tidak sengaja dia telah melepaskan seekor ular jenis boomslang yang sangat berbisa. Sementara itu, si Putri yang sudah mengawasi gerak-gerik Ladybug akhirnya berhasil menemukan koper yang disembunyikan oleh Ladybug. Bersama dengan Yuichi, Putri menuju ke kamar kecil dan menyuruhnya untuk membuka koper itu. Dan pada waktu itu juga si kakek menelepon Yuichi, namun telepon itu direbut oleh si Putri dan dibuang di dalam kereta. Sementara itu, Tangerine yang gagal mencari Ladybug kembali ke kursinya dan dia menemukan Lemon yang tengah pingsan karena perkelahian dengan Ladybug tadi. Tangerine lalu membangunkan Lemon, lalu setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk berpencar mencari Ladybug. I'm gonna go up, you go down, double back when you're done. If you see him, you be careful too. Sementara itu, Yuichi yang sibuk mencoba nomor kombinasi koper, akhirnya berhasil membuka koper. Setelah koper dibuka, ternyata berisi uang dalam jumlah yang banyak. Dan pada saat bersamaan si Putri datang, dan dia segera memasang sebuah bom ke dalam koper, yang apabila koper dibuka, maka bom itu akan meledak dan membunuh orang-orang yang membukanya. Dan tak lupa juga dia mengingatkan Yuichi bahwa bom yang sama juga sudah dipasang di pistolnya. Dan apabila Yuichi menembakkan pistol, maka bom akan meledak dan membunuh orang yang memegang pistol itu. That would blow up in his face. But don't fire it, you know what I mean? Kita beralih ke Ladybug yang bersembunyi di sebuah toilet. Dengan menggunakan handphone Lemon, Bug berkomunikasi dengan bosnya Maria. Maria mendapat informasi bahwa yang membunuh anak White Dad adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Hornet. Hornet terkenal sebagai pembunuh yang menggunakan bisa ular boomslang dalam menjalankan setiap aksinya. Bisa ular itu sanggup membunuh manusia hanya dalam waktu 30 detik saja. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu toilet dan setelah dibuka, ternyata Something else going on here. I'm sorry. dengan menggunakan aplikasi Find My Phone, Tangerine berhasil menemui Ladybug dan perkelahian pun tak terelakkan. I know who killed the kid. Dan di saat-saat genting, tiba-tiba HP Tangerine berbunyi dan mereka sepakat untuk berhenti berkelahi dan menjawab telepon. Ternyata anak buah White Dad meminta Tangerine untuk turun memperlihatkan koper di stasiun berikutnya atau mereka semua akan dibunuh. Karena Lemon tidak bisa dihubungi dan berada di bagian kereta lain, maka terpaksa Ladybug yang menyamar sebagai Lemon. Bersama Tangerine, Ladybug lalu turun sambil memperlihatkan koper ke anak buah White Dad. Tapi sialnya Ladybug secara tidak sengaja membuka koper dan ketahuanlah ternyata koper yang mereka tunjukkan itu palsu. Untungnya mereka bisa lari ke dalam kereta tepat di saat kereta mulai berjalan. No one gets greedy.
Sementara itu, Lemon yang berada di sisi lain kereta masih mencari-cari Ladybug yang dianggapnya telah mencuri kopernya. Di suatu gerbong, dia bertemu dengan Putri dan Yuichi. Lemon lalu bertanya apakah mereka melihat orang yang mencuri kopernya. Dan ternyata jawaban dari si Putri malah membuat Lemon mencurigai bahwa merekalah dalang dari semua masalah ini. Lemon lantas menodongkan pistolnya ke kedua orang itu. Di sini Putri lagi-lagi memainkan siasat licik dengan memasang tampang lugu tak berdosa dan menunjuk ke arah Yuichi. Sambil minum air, entah karena haus atau pusing memikirkan siapa yang akan ditembak, Lemon akhirnya termakan siasat si Putri dan memilih untuk menembak Yuichi tepat di perutnya. 1, 3. Kita kembali dulu ke Ladybug dan Tangerine. Ketika kereta berhenti di suatu stasiun, Ladybug menyarankan agar mereka turun saja dan keluar dari semua masalah ini. Tapi Tangerine tidak setuju dan berdiri di depan pintu menghalangi jalan keluar Ladybug. Ladybug mencoba membujuk sambil mengulur waktu dan tiba-tiba Tangerine yang tidak menyerah begitu saja berlari mengejar kereta dan memanjatnya. Dengan susah payah, Tangerine memecahkan kaca kereta dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara itu, Lemon yang baru saja menembak Yuichi, memasukkan Yuichi yang masih kesakitan ke dalam sebuah toilet. Dan pada saat Putri sedang mengunci pintu, Lemon melihat sebuah pistol di dalam tas Putri. Pada saat itu, Lemon baru sadar bahwa dia telah salah menembak orang. Tidak mau salah lagi, Lemon lalu menodongkan senjata ke arah Putri, tapi sayangnya, air yang mengandung obat tidur yang diminumnya tadi mulai bereaksi. Tak berapa lama Lemon pingsan tak sadarkan diri, namun sebelum benar-benar pingsan, Lemon sempat menempelkan stiker diesel di punggung Putri. Putri lalu berdiri dan menembak Lemon secara brutal. Lalu setelahnya si Putri kembali dan memasukkan koper itu ke tempat di mana Ladybug menyimpannya tadi. Sementara itu, di gerbong lain, Ladybug yang berhasil lepas dari Tangerine mulai berjalan, dan di suatu gerbong, dia menemukan HP Yuichi yang dibuang si Putri tadi berdering. Yang ternyata setelah diangkat itu adalah si kakek yang menanyakan keadaan Yuichi. Ladybug yang tidak kenal dengan mereka menyarankan si kakek untuk datang ke kereta jurusan Kyoto dan mencari sendiri si pemilik HP ini. Lalu setelahnya dia mengambil koper yang telah disimpannya tadi. Di sini Ladybug tidak tahu bahwa koper itu sebelumnya telah dipasangi bom oleh si Putri. Kemudian dia memeriksa tubuh The Wolf yang telah tewas dan menemukan sebuah foto seorang wanita bernama Hornet yang dicari oleh The Wolf. Adegan lalu berpindah ke seorang yang berkostum badut Momomon yang secara tiba-tiba menyerang pramugari kereta. Lalu dia membuka kostumnya, ternyata orang yang di dalam badut Momomon itu adalah The Hornet. Fuck, that thing is hot. Ternyata sebelumnya, The Hornet lah dalang yang membunuh anak dari White Death menggunakan suntikan racun ular boomslang. Sementara itu, Ladybug yang sedang melihat foto The Hornet secara tiba-tiba melihat orang di dalam foto itu telah berdiri di hadapannya. The Hornet berniat untuk mengambil koper yang berisi uang itu karena itu adalah uang imbalan yang telah dijanjikan jika ia berhasil membunuh anak White Death. Ternyata koper yang berisi uang itu memang telah diatur sedemikian rupa supaya diperebutkan oleh para pembunuh bayaran yang ada di dalamnya. Tanpa banyak bacot, Hornet langsung menyerang Ladybug. Pada suatu kesempatan, Ladybug berhasil menyuntikkan racun ular berbisa ke tubuh Hornet. Dan sial bagi Hornet, ketika akan menyuntikkan penawar racun, penawar itu malah direbut oleh Ladybug dan disuntikkan ke badannya sendiri. Alhasil, The Hornet pun tewas mengenaskan oleh senjatanya sendiri hanya dalam waktu 30 detik. Can I get you some? Sementara itu di tempat lain, Tangerine yang telah berhasil masuk ke dalam kereta mulai berjalan dan dia mendapati Lemon bersama Yuichi telah tergeletak tak berdaya di dalam sebuah toilet. Tangerine yang sedih telah kehilangan saudaranya menjadi murka dan berniat untuk balas dendam. Kemarahannya yang sudah tak terbendung hingga ketika White Death menelepon pun sudah tidak ada rasa takut di dalam dirinya dan dia berani menantang White Death untuk datang membunuhnya. You were responsible for keeping my son safe. I will meet you at Kyoto Station.
come here and finish the job yourself. Di suatu gerbong, dia bertemu dengan si Putri yang lagi-lagi memasang tampang lugu dan berakting sebagai gadis yang telah disandra oleh penjahat. Tangerine yang hampir termakan tipu muslihat itu akhirnya menyadari bahwa ternyata si Putri ini adalah orang jahat setelah dia melihat stiker diesel milik Lemon tertempel di punggung Putri. Dan ketika Tangerine bersiap untuk membunuh Putri, pada saat bersamaan Ladybug masuk dan Putri berteriak seolah-olah sebagai korban dan meminta bantuan Ladybug. Bug berusaha merebut pistol Tangerine dan secara tidak sengaja pistol meletus dan mengenai leher Tangerine. Insiden itu menewaskan Tangerine dan Putri lantas berpura-pura menjadi wanita lemah yang meminta perlindungan dari Ladybug. Dan ketika pagi menjelang, kereta singgah di suatu stasiun. Ladybug yang memang sejak tadi mau turun, lalu mengajak Putri untuk ikut dengannya. Dan lagi-lagi si Putri berpura-pura tasnya tersangkut di kursi dan meminta Ladybug untuk menunggunya. Alhasil, untuk kesekian kalinya Ladybug gagal untuk turun dari kereta laknat itu. Emang drama queen ini si Putri, gregetan saya. Dan di saat bersamaan, si kakek ayah Yuichi terlihat berada di stasiun dan menaiki kereta. Ketika Ladybug sedang meratapi nasibnya, si kakek terlihat berjalan menghampiri dan duduk di dekat mereka berdua. Ladybug yang merasa tidak nyaman, lalu berniat untuk mengancam si kakek dan mengambil pistol dari dalam tas Putri, tapi tiba-tiba seekor ular menggigitnya dan secepat kilat Bug pergi mengusir ular itu dan meninggalkan si kakek bersama si Putri berdua saja. Setelah memeriksa HP si Putri, si kakek meyakini bahwa Putri adalah orang yang mendorong cucunya dan mencelakai anaknya Yuichi. Ternyata si kakek ini bukanlah orang sembarangan. Dia juga telah menyiapkan anak buahnya untuk menjaga cucunya di rumah sakit. Si Putri yang menyadari bahwa orangnya yang ditugaskan di rumah sakit telah tewas. Lantas ia berlari ketakutan dan meninggalkan si kakek. Listen, old man. Sementara itu, Ladybug yang untungnya telah mendapat penawar racun ular, berhasil melepaskan ular dan kembali ke tempat duduknya. Setelah memberitahukan bahwa Putri bukanlah orang baik, si kakek lalu melanjutkan ceritanya bahwa dulunya dia adalah orang kepercayaan seorang pemimpin kelompok mafia Jepang bernama Minegishi. Pada suatu hari, orang Rusia datang dan mengambil alih posisinya sebagai orang kepercayaan Minegishi. Si kakek sudah mengingatkan bosnya itu, tapi tidak mendapat respon hingga akhirnya ucapannya terbukti. Orang Rusia yang bernama White Death itu melakukan pemberontakan dan membunuh seluruh anggota keluarganya, dan untungnya putranya yang bernama Yuichi selamat dari tragedi itu. Sejak saat itu dia berniat untuk balas dendam, dan tak disangka hari ini takdir akan mempertemukannya kembali dengan White Death. I will finally be allowed to make things right. You let me worry about the White Death. Si kakek lalu mengajak Ladybug mencari Yuichi anaknya, dan mereka menemukan Yuichi yang masih hidup bersama Lemon. Dan ternyata Lemon hanya tertidur dan dia selamat dari tembakan si Putri berkat rompi anti peluru yang dipakainya. Lemon lalu menanyakan nasib saudaranya Tangerine. Seketika dia bersedih ketika mengetahui bahwa Tangerine telah tewas, dia lalu menyalahkan Ladybug atas kematian saudaranya. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, namun pada saat itu si kakek langsung menengahi dan meminta mereka untuk bersatu menghadapi White Death, karena White Death lah yang merencanakan semua ini. Prepare together, or we die alone. Dan akhirnya kereta sampai di stasiun Kyoto. Di sana telah berkumpul banyak anak buah White Death, dan untuk pertama kalinya kita melihat sosok di balik semua kekacauan ini. Ya, inilah dia, White Death. Sementara itu, di dalam kereta, si Putri telah bersiap menunggu White Death dengan senjata di tangannya. Si Putri menodongkan pistol dan mengancam untuk membunuh White Death, tapi pistol berhasil direbut dan si Putri meminta White Death untuk menembaknya. Ini sesuai rencana Putri, karena pistol itu telah dimodif yang justru akan membunuh orang yang menembaknya. Tapi White Death tidak berniat untuk membunuh Putri. Di sini akhirnya kita tahu bahwa si Putri ini aslinya bernama Doshka dan dia adalah anak dari White Death yang tidak mendapat perhatian, sehingga membuat si Putri ini dendam dan berniat membunuh ayahnya sendiri. Dochka, Not yet. I see you, Dochka. The Nebula gesture, we have a plan. Di tempat lain di luar kereta, Ladybug menyerahkan koper itu kepada anak buah White Death. Tak lama kemudian White Death datang dan meminta anak buahnya untuk membuka koper. Sementara menunggu, Ladybug menanyakan alasan kenapa White Death mengatur ini semua hingga anaknya sendiri terbunuh di atas kereta. Ternyata ini semua dilakukan untuk membalas kecelakaan mobil yang menyebabkan istrinya meninggal. Hari itu harusnya dia yang berada di dalam mobil. Karena anak buahnya terlibat konflik dengan si kembar di Bolivia,
maka dia harus ke Bolivia dan meninggalkan istrinya. Oleh sebab itu, si kembar harus dibunuh. Dan pada hari itu juga istrinya memaksa pergi menggantikannya untuk menolong anaknya yang ditangkap polisi. Secara tidak langsung, anaknya lah yang menyebabkan kecelakaan itu, dan untuk itu anaknya sendiri juga harus dibunuh. Lalu satu-satunya dokter yang bisa menyelamatkan istrinya dibunuh oleh Hornet. Untuk itu Hornet juga harus dibunuh. Dan yang terakhir, penyebab kecelakaan itu adalah orang yang bernama Carver. Orang yang ditugaskan untuk membunuhnya dengan menabrakkan mobil. Mr. Carver. Ternyata White Death mengira bahwa Ladybug adalah Carver, padahal Ladybug hanya menggantikan Carver, orang yang seharusnya berada di dalam kereta. Dan di saat Ladybug hampir dibunuh, tiba-tiba Why is it always gotta be us that opens the Open it! Fine! ledakan itu membuat White Death dan Ladybug terpental ke dalam kereta. Kegaduhan itu dimanfaatkan oleh si kakek bersama Yuichi yang langsung melumpuhkan anak buah White Death yang berada di dalam kereta. Di tempat lain, Lemon berhasil mencapai ruang kemudi dan menjalankan kereta. Satu persatu anak buah White Death berhasil dilumpuhkan oleh si kakek yang ternyata masih menyimpan keahlian bela diri sebagai mantan anggota mafia Jepang. Hingga akhirnya White Death muncul dan untuk pertama kalinya kedua musuh bebuyutan itu bertemu kembali. Sementara itu, Ladybug berhasil menyusul Lemon ke ruang kemudi dan dia diikuti oleh 3 orang anak buah White Death yang langsung memberondong mereka dengan tembakan. Untungnya Bug dan Lemon masih bisa menghindar dan mereka mulai menghajar anak buah White Death yang berada di sana. Kembali ke si kakek dan White Death, demi menuntaskan dendam lama, pertarungan pun tak terhindarkan antara dua orang tua itu. Pertarungan adu samurai itu berjalan sengit, dan pada suatu kesempatan White Death berhasil membuat posisi si kakek dalam keadaan terdesak. Sementara itu, di ruang kemudi, Lemon dan Tangerine yang masih berusaha untuk memberhentikan kereta, dikejutkan dengan salah satu anak buah White Death yang tiba-tiba bangkit. Secara refleks, Lemon mendorong orang itu, tapi tindakan itu malah membuatnya ikut terjatuh dan terlempar dari kereta. Di tempat lain, White Death yang sudah di atas angin dan berhasil melumpuhkan si kakek, bersiap untuk membunuh si kakek dengan sebuah pistol, tapi tiba-tiba Ladybug berhasil menghentikan kereta dan membuat semua orang yang berada di dalamnya terpental. Kesempatan ini langsung digunakan oleh Yuichi dan membantu si kakek yang dengan segera menebaskan samurainya ke tubuh White Death. Kereta yang berhenti secara mendadak mengakibatkannya keluar dari rel sehingga terguling sampai ke perkampungan penduduk. Dan untungnya Ladybug berhasil mendarat dengan selamat berkat bantuan boneka Momomon. Ternyata Ladybug bukan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. White Death yang sudah terluka parah masih terlihat berdiri sambil memegang pistol dan tetap berniat untuk membunuh Ladybug yang dianggapnya sebagai Carver. Dan untungnya, peluru di pistolnya habis dan dia gagal menembak. Kemudian dia merogoh pistol milik si putri dan dengan penuh emosi, dia menekan pelatuk dan tiba-tiba come on! White Death tewas di tangannya sendiri. Pada saat bersamaan, si kakek dan Yuichi keluar dari kereta, dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka dihadang oleh putri yang memegang senjata serbu otomatis. Entah ada masalah apa dengan si putri kali ini, dan ketika sedang ngoceh-ngoceh tidak jelas, tiba-tiba ternyata dia ditabrak oleh Lemon yang beberapa waktu lalu berhasil selamat setelah jatuh dari kereta dan terjun ke sungai. Tak berapa lama si kakek dan Yuichi pergi dan Maria, orang yang menugaskan Ladybug, muncul dan menjemput Ladybug. The greatest, most wonderful handler. Well, maybe you've learned something after all. Semoga Anda tidak bingung dengan kisah film ini, karena di film aslinya banyak adegan dan cerita yang lompat ke adegan lain, tapi semuanya saling berhubungan. Saya mencoba mengulasnya sesederhana mungkin, dan semoga Anda terhibur. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya.